Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jumpa lagi kita, anak-anak hebat. Yo ayo belajar lagi. Mau di sekolah, mau di rumah. Asik aja. Tetap semangat. Anak-anak hebat. Oke, materi kita kali ini mengenai pelaksanaan sistem pemerintahan sesuai Good Governance kelas 12 bab 3. Hai, berani jawab dong apa yang dimaksud dengan Good Governance tersebut? Wah, hebat. Cocok nih jawabannya. Benar, Good Governance itu adalah tata kepemerintahan yang baik. Selain itu dapat diartikan pada sebagai kinerja suatu lembaga. Governing artinya mengarahkan atau mengendalikan, maka good governance dapat diartikan tindakan untuk mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik. Untuk membuktikan tata kepemerintahan yang baik itu, bisa kita lihat pada prinsip-prinsip good governance ini sudah dilaksanakan atau belumkah? Ayo kita kaji tentang prinsip-prinsip good governance. Check it out. Yeay. Yap, number 1 adanya partisipasi masyarakat. Semua masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik itu secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Adapun partisipasi tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Oke, yang kedua, tegaknya supremasi hukum, rule of law. Maksudnya, partisipasi masyarakat yang tadi harus diimbangi dengan adanya aturan-aturan hukum di dalam masyarakat. Mesti berkomitmen untuk menegakkan rule of law. Apa saja di antaranya? Supremasi hukum, mengakui keberadaan dari hukum tersebut. Kemudian yang kedua, adanya kepastian hukum yang dijalankan oleh aparat yang berwenang. Kemudian hukum yang responsif, daya tanggap. Dan berikutnya, pengakuan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, tidak membeda-bedakan, dan independensi peradilan. Oke, lanjut. Prinsip yang ketiga, transparansi. Apa maksudnya? Adalah keterbukaan tindakan pemerintah yang menciptakan kepercayaan timbal balik nantinya antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi tersebut. Nomor 4, ini ada hubungannya dengan dunia usaha, yaitu adanya kepedulian pada stakeholder. Ini adalah merupakan pelayanan pemerintah kepada semua pihak yang berkepentingan dalam konteks praktek lapangan dunia usaha. Sudah lanjut ke nomor berapa lagi? Ya, nomor 5, berorientasi pada konsensus. Bahwa segala keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah, yaitu kesepakatan bersama, hingga mengikat dan dijadikan sebagai milik bersama masyarakat. Wow, ada nomor 6, kesetaraan atau equality. Prinsip kesetaraan ini menciptakan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang terbuka, akurat dan memadai. Kita sama. Wow, kompak nih kayak gini. Yang ketujuh dong sekarang, efektivitas dan efisiensi. Pemerintah yang baik juga bersih harus memenuhi kriteria aktif, yaitu berdaya guna dan berhasil guna. Kedelapan, akuntabilitas adalah para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan organisasi yang bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga yang berkepentingan. Jadi pertanggungjawaban pejabat politik tersebut. Nah, ini yang ke-9 nih, visi strategis
adalah pandangan strategis menghadapi masa yang akan datang. Jadi para pemimpin masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas kata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia. Bagaimana dengan negara tercinta kita Indonesia? Sudah menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik kah? Oke, aplikasinya bisa kita lihat di Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Perundang-undangan Indonesia. Ada 7 azas. 7 azas. Azas apa? Azas umum penyelenggaraan negara Indonesia sebagai berikut. 1. Azas kepastian hukum. Hukum itu harus pasti dan harus jelas, di mana mengutamakan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan negaranya. Yang kedua, azas tertib penyelenggaraan negara menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Dan yang ketiga, azas kepentingan umum mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang keempat, azas keterbukaan. Apa artinya? Yaitu azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Dan yang kelima, azas proporsionalitas adalah azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Jadi sesuai porsinya. Yang keenam, azas profesionalitas adalah azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi akuntabilitas itu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. Hai kawan, sudah mau selesai nih materi kita pada bab ini. Ayo semangat lagi. Kita bahas kajian terakhir. Lanjut. Apa sih ya dampak pelaksanaan good governance tersebut? Sejatinya, good governance merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab. Ia harus sejalan dengan prinsip demokrasi. Good governance diciptakan agar setiap penyelenggara negara dan pemerintah mampu menjalankan disiplin anggaran dan menciptakan kerangka politik dan hukum yang sehat. Siapa yang bertanggung jawab ya terhadap terlaksananya penerapan kepemerintahan yang baik itu? Di negara kita, yang bertanggung jawab adalah masyarakat, swasta, dan pemerintah. Diperlukan pembinaan hubungan yang serasi di antara ketiga pihak tersebut. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah kita sampaikan. Selesai nih materi kita untuk kali ini. Semoga kalian senang ya anak-anak ibu yang baik. Ibu boleh kasih tugas dong, biar makin pinter dan cantik juga ganteng. Tugasnya ada di Google Classroom. Siapa yang ingin suasana seperti ini? Kita berdoa. Segera jumpa lagi. Assalamualaikum. Anak-anak hebat ibu, terima kasih ya.